Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga,
Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Maria, Santo Yosef, Bunda Maria, Santa Maria. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik hati, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore.
Cek 1 2. Cek.
Mari kita bangkit berdiri. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Ruh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Pater Albertus Joni, SCY, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja, kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-28 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan akan kita dengarkan pada hari ini, di mana nanti Romo Koko yang biasa kita sebut lewat TikTok, dan itu yang membuat kita hadir banyak pada malam hari ini. Beliau akan memberikan siraman rohani kepada kita, tentu dengan satu pengharapan bahwa sebagai pengikut Kristus kita mau semakin berusaha untuk mau hidup sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimana mendapatkan kesempurnaan itu terlebih dalam hidup kekal? Mari di hadapannya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, senantiasa menyadari hal ini dalam seluruh kehidupan, seraya mempersembahkan seluruh niat dan doa-doa kita yang kita mau doakan pada kesempatan ini. Mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun panggilan hidup, baik sebagai hidup berkeluarga maupun dalam hidup panggilan, juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga seluruh usaha rencana-rencana kita ke depan kita syukuri. Moga-moga semuanya itu sungguh boleh menjadi berkat bagi kita. Dan juga kita akan membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah berpulang sanak keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini di hadapan Allah, kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama untuk datang mempercayakan diri kami dan doa-doa kami kepadamu. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, kiranya semakin menemukan apa yang mereka harapkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memilih dia daripada cahaya. Sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpemanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kenyangkanlah
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya seorang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan bertanya satu sama lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan.
Supaya tidak terlalu tinggi katanya. Bacaan Injil bicara tentang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada Romo Joni berdiri di atas panggung ini ya. Hari ini homilisnya besar badannya, demikian juga solisnya. Saya berjumpa dengan adik perempuan saya yang lama terpisah. Saudari-saudara, saya Romo Koko. Salam kenal. Apa karbe? Apa? Deki-deki jeki ya? Apa bahasanya? Saya lupa. Apa karbe ya? Hah? Apa? Oh ya, apa kareba? Beberapa hari ini saya ada di Kota Makassar karena undangan Pak Budi, koordinator BPN Nasional, ada di sini untuk menghadiri beberapa acara bersama BPN dan timnya. Pak Budi, silakan berdiri sebentar. Ya, ini dari Yogyakarta, koordinator Badan Pelayanan Karismatik Nasional. Sehingga Romo bisa terbang dari Palembang sampai ke Makassar yang cantik dan panas ini ya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Anda tahu monyet? Sudah pernah lihat? Kalau belum pernah, coba lihat kanan kirinya. Itu bukan monyet. Tanya, maksudnya tanya, udah pernah lihat monyet belum? Tanya kanan kiri Anda, sudah pernah lihat monyet? Sudah? Monyet itu banyak dimanfaatkan di Thailand untuk memetik buah kelapa, untuk diambil airnya. Jadi yang manjat ke pohon kelapa itu monyet-monyet yang dipelihara, ditangkap dengan cara yang khusus. Anda tahu cara menangkapnya seperti apa? Tidak tahu ya. Jadi tangan monyet itu dimasukkan ke dalam ke dalam kotak besi yang ada rantainya. Nah, di dalam kotak besi itu diberi lubang seukuran tangannya masuk. Lalu di dalam kotak itu ada kacang. Kacang kan makanan monyet. Monyet suka sekali kacang. Jadi tangannya itu masuk ke dalam, lalu mengambil sebanyak-banyaknya kacang. Begitu menggenggam, dia nggak bisa keluar lagi. Semudah itu menangkap monyet, hanya dengan kacang. Padahal kalau monyet itu melepas kacangnya, ya dia bisa keluar. Tapi karena dia menggenggam kacang, tidak mau lepaskan, dia ketangkap oleh manusia. Lalu dilatih untuk manjat pohon kelapa di Thailand. Rupa-rupanya monyet susah sekali melepas apa yang sudah dia dapat. Sama seperti bacaan Injil yang kita dengar tentang orang-orang kaya. Ada orang-orang kaya yang begitu murah hati, tapi juga ada yang belum kaya tapi juga susah memberi. Ada yang sudah kaya makin pelit. Dia susah sekali tangannya melepaskan. Maka saya sering bilang orang kaya itu persis seperti apa? Yang pelit ya. Yang pelit, yang susah memberi, yang susah melepas, itu sama seperti saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bertanya diri, apakah saya sudah cukup peduli dengan orang lain? Apakah saya sudah menjadikan Allah segala-galanya lewat pemberian saya? Karena ada orang yang gampang memberi, tapi motivasinya cari nama, cari panggung, betul? Tidak ada di gereja ini. Di gereja ini baik dan suci semua. Gereja Anda indah sekali, luar biasa. Seperti masuk ke surga rasanya. Anda dekat dengan kerajaan surga ini. Semua yang hadir misa hari ini, Anda dekat sekali dengan kerajaan Allah. Amin. Mau cepat masuk? Jadi
Injil hari ini bicara tentang apakah Anda sukarela melepaskan apa yang Anda miliki untuk Tuhan, dan bagaimana pemberianmu menjadi makna yang dalam bagi hidupmu, bukan hanya sekedar memberi. Paus Fransiskus kemarin bilang, banyak sekali orang memberi amal tapi tidak pernah pegang tangan si miskin. Banyak orang memberi derma tetapi tidak pernah menjadikan si miskin itu perjumpaan yang personal dengan orang yang miskin. Kita kasih derma itu dari atas, pakai ujung jari. Nyoh. Nih, kita alergi menyentuh orang miskin. Mungkin melepaskan, tapi kita tidak menyentuh si miskin. Betul? Dan itu tidak mendatangkan banyak berkat. Kalau Anda ingin benar-benar hidup sesuai pesan Injil hari ini, belajarlah menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup Anda. Dan melepaskan itu Romo juga tidak bilang tentang harta saja. Kalau masih bisa melepas harta dan menjadikan Allah ukuran segala-galanya, haleluya, puji Tuhan, itu bagus. Tapi Romo juga bicara tentang banyak orang yang sulit melepaskan rasa dendam, rasa iri hati, rasa tidak adil di dalam hatinya itu, amarah yang membara, orang sulit untuk maju ke depan. Rasa malu dari kesalahan, orang gak bisa lepas, dia lihat terus ke belakang. Gak ada di gereja ini. Di gereja ini semuanya bagus-bagus, semuanya dekat dengan kerajaan Allah. Bagus. Ini baik sekali Anda itu. Di sini gak ada ya yang punya dendam ya? Gak ada? Coba lihat kanan kiri sebentar saja, ada gak wajah-wajah penuh dendam depan belakang? Tidak ada ya? Belajar melepaskan itu artinya juga belajar melepaskan rasa malu dari kesalahan yang dibuat, rasa dendam, rasa iri hati. Banyak orang dikuasai masa lalunya, termasuk Romo. Ketika saya seorang pastor di pedalaman, di tahun-tahun pertama saya ditabiskan, saya di pedalaman perbatasan Lampung dengan Palembang. Itu kawasan hutan semuanya. Di sana misa minggu dirayakan 9 kali, Jumat 3 kali, Sabtu 3 kali, Minggu 3 kali. Tidak ada AC, tidak ada listrik, tidak ada mic, tidak ada sound system. Jadi misa pertama, Tuhan bersamamu. Misa ke-9, Tuhan bersamamu. Habis suaranya. Dan sangat lelah karena berkendara dengan motor, tanahnya lumpur-lumpur. Suatu kali, dan ini kenangan yang sampai sekarang saya belum bisa move on. Romo kecapean ketika misa. Saya tertidur. Ketika misa ke-9, misa terakhir, jam 3 sore, Anda bayangkan ya, angin sepoi-sepoi basah itu masuk ke dalam gereja. Saya tertidur karena terlalu lelah. Bacaan pertama, mata mulai begini. Bacaan kedua, mata tertutup sempurna. Tibalah di Haleluya toh, Haleluya saya entah kemana itu sudah hilang. Jadi ketika lagu Haleluya dinyanyikan, Romo ngorok. Tetapi umat di pedalaman itu baik sekali. Mereka menunggu, mereka mengerti bahwa Romo sedang lelah, Romo sedang capek. Jadi ditunggu 5 menit. Dari altar cuma terdengar bunyi 10 menit lewat, masih bunyi di altar. Akhirnya mereka tunggu 15 menit. Roh Kudus membangunkan saya dengan cara tersedak. Saya kesedak. Langsung saya sadar, wah saya tertidur. Haleluya. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang pengalaman yang memalukan dalam hidup kita tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Romo ingat sekali rasa malunya itu seperti apa. Kok bisa-bisanya seorang pastor tertidur ketika misa? Susah untuk move on, maju ke depan. Dan Anda juga banyak yang bergulat dengan ini. Anda juga banyak bergulat dengan kesulitan melepas masa lalu. Masa lalu yang tidak bagus Anda pegang terus seperti
Itu ya. Sebenarnya Anda tidak mau lepaskan seperti bacaan Injil hari ini. Susah untuk melepaskan. Di tempat saya, di kota Jambi, tempat kelahiran saya, kalau ada orang yang meninggal karena simpan luka batin banyak sekali, simpan dendam banyak sekali, wajahnya itu akan kelihatan mengerikan waktu di peti mati itu. Pernah lihat tidak? Enggak pernah ya? Orang yang punya dendam biasanya wajahnya tidak enak untuk dilihat. Pastor-pastor takut memberkati wajah seperti itu. Lalu apa yang akan dilakukan oleh perias jenazah? Karena sudah kaku, mereka akan pecahkan 3 butir telur. Mereka goreng di telur dadar, digoreng panas-panas, diceplokkan ke wajah jenazah itu. Lalu dipijat-pijat, ditarik-tarik supaya tersenyum. Pilihan Anda. Kalau Anda sulit melepaskan masa lalu Anda yang tidak baik-baik itu, Anda mau berdamai hari ini dengan Yesus atau Anda mau investasi 3 butir telur? Pilihanmu. Mari belajar melepaskan. Mari belajar membiarkan Allah menjadi segala-galanya. Mohon rahmat bijaksana seperti bacaan pertama tadi. Mohon rahmat supaya Anda bisa melepas masa lalu yang tidak baik-baik saja. Belajar mengampuni. Belajar juga memberi tanpa mengharap kembali. Belajar memberi dengan ikhlas. Belajar memberi dengan menyentuh tangan si miskin. Jangan cuma begini kasihnya. Dari atas pula, dari ketinggian 2 meter ngasihnya. Nggak mau pegang mereka, nggak mau jumpai mereka, nggak mau sapa mereka. Saudari-saudara, semoga bacaan-bacaan hari ini Anda renungkan. Mari kita belajar melepas supaya kita tidak menjadi seperti ya. Ulangi sebagai penutup homili ini. Anda kepalkan tangan Anda. Kepalkan, malah ngupil, kepal. Di gereja nggak boleh ngupil. Ayo, begini. Nah, begini semua, begini. Begini. Sudah? Saya mau yang keras lah, belum makan. Oh belum, nanti habis ini kita makan ya. Nah, saya sungguh mau di dalam Yesus melepaskan hartaku. Sungguh mau melepas hartamu. Melepaskan hartaku. Di dalam Yesus melepaskan harta untuk siapa? Untuk membantu banyak orang yang kesulitan, ya toh? Melepaskan hartaku, melepaskan masa laluku yang tidak baik, melepaskan dendamku, agar aku bebas di dalam Tuhan. Ayo semuanya, agar aku bebas di dalam Tuhan. Tuhan sayang padamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, diantar dalam permenungan untuk melepaskan apa yang mengikat kita, menghalangi kita untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita mohon kebijaksanaan kepada Allah untuk menghargai anugerah-anugerahnya dengan penuh rasa syukur, serta untuk memakainya demi kepentingan semua orang. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadikanlah kami bijaksana, Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi para pengkhotbah dan guru agama yang mewartakan kebijaksanaan sabda Allah, semoga para pewarta sabda menghayati lebih dahulu apa yang hendak mereka wartakan, sehingga dapat membagikan pengalaman hidup mereka kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menjauhi segala pertunjukan kekuasaan dan kemewahan. Dan bagi para pemimpin negara serta wakil rakyat, semoga mereka tak pernah mengorbankan prinsip-prinsip dengan maksud untuk mencapai kekuasaan, sukses, serta kekayaan, tetapi melibatkan diri untuk memajukan martabat manusia serta nilai-nilai Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi mereka yang berkarya untuk media massa, radio, televisi, film, dan surat kabar, semoga para wartawan media tidak memutarbalikkan kata-kata dan data-data untuk mengacaukan nilai-nilai kehidupan, tetapi mencari kebenaran dan kenyataan dengan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi para orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan pendidik menantang kaum muda untuk merangkul cita-cita yang berarti, dan bagi kaum muda, semoga kehidupan kaum muda tetap dijiwai oleh idealisme dan kemurahan hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Bagi semua orang yang berharta dan berbakat, semoga orang-orang yang telah dianugerahi harta dan bakat dengan rela hati memberikan bantuan kepada sesama yang berkekurangan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Pastor Leo Paliling, Tiffany Suyanto yang merayakan hari ulang tahun ke-16. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami semakin membuat mereka menikmati rasa damai dan bahagia, sehat walafiat, sukses dalam seluruh kehidupan, rencana-rencana, bersama dengan keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Kami juga bersyukur atas rahmat panggilan Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih rahmat perkawinan yang ke-18 bagi Pak Sutri Gunawan dan Oktavia Ade. Semoga saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya dan hari ulang tahun panggilan hidupnya, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau persatukan, semakin merasa damai dan bahagia dalam menjalin kebersamaan, untuk sungguh semakin mengarahkan hidupnya kepadamu lewat seluruh usaha, cita-cita dan harapan yang mereka perjuangkan. Marilah berdoa kepada Bapa. Tuhan jadikanlah kami bijaksana. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah.
utamanya kesembuhan atas penyakit yang diderita oleh Ibu Lili. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepadanya, melalui para dokter dan siapa saja yang menanganinya, obat-obat yang dikonsumsi, saudari kami ini boleh kau pulihkan dari penyakitnya. Akhirnya suatu saat kami boleh berkumpul bersama untuk semakin memuliakan Dikau, mengarahkan hidup kami kepadamu dalam kebersamaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Kami berdoa untuk 10 tahun berdirinya program Dr. OCS BINUS. Semoga Tuhan berkati dengan kesuksesan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebersamaan yang boleh kami alami bersama dengan Pater Albertus Joni yang boleh hadir di tengah-tengah kami umatmu di Paroki Andala sini dan seluruh umat yang hadir. Semoga kegembiraan yang dialaminya juga menjadi bagian kehidupan kami. Semoga berkat-Mu semakin melimpah baginya dalam seluruh karya pelayanan dimanapun Dia Kau utus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya Bapak Beni Wijaya yang meninggal 8 Oktober 2024. Bapak Yohanes atau Kuang Meng Heng yang telah dipanggil Tuhan pada hari Jumat 11 Oktober kemarin. Dan juga Kuan Yung Hua. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan, seluruh keluarga yang ditinggalkan senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan perjuangkan persaudaraan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Ya Allah, berikanlah kepada kami bukan kekayaan tetapi kepercayaan, bukan kekuasaan tetapi keberanian, bukan kenikmatan tetapi kebahagiaan, bukan kepura-puraan tetapi kejujuran. Jadikanlah kami bijaksana dengan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus Putramu yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhanku dan Allah. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Fransiskus, dan Uskup kami, Bapa Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami, Bapa Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersamamu. Demi Kristus Romo. Mau diambil tubuh Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 422, 422. Padaku, kamu yang
Orang-orang kaya akan kekurangan dan kelaparan, tetapi mereka yang mencari Tuhan tak akan kekurangan sesuatu pun. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus Putramu ini. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Oktober 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 5 dan 6 Oktober 2024 sebesar Rp17.185.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.665.000. Kolekte gereja misa Jumat pertama sebesar Rp2.236.000. Kolekte pemeliharaan gereja Jumat pertama sebesar Rp1.022.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.013.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp499.000. Kolekte pemberkatan Gua Maria sebesar Rp3.394.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Clairin Wongsari dan Antoni Sukuandi sebesar Rp1.000.000. Sumbangan untuk Gua Maria NN sebesar Rp200.000. Sumbangan bangku Sapak Bayo-Bayo Yulia Lai sebesar Rp2.000.000 dan Felicia Lai sebesar Rp2.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Franciscus Boben dan Monica Tamba sebagai pengumuman ketiga. Wilsem dan Anastasia Fidelia Yoel sebagai pengumuman ketiga. Kevin Apriliano dan Erika Priscilia Leiwan sebagai pengumuman ketiga. Felix dan Vivi Hokil sebagai pengumuman kedua. Jeffrianus Gadul dan Lensiana Suryanti Murni sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, pukul 09.00 WITA, dan akan dilanjutkan dengan terapi longfitologi bagi yang membutuhkan. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 dengan syarat fotokopi surat nikah gereja, orang tua, dan fotokopi akte lahir atau surat keterangan lahir. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir. Pendaftaran paling lambat hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 13.00 WITA. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita. Terlebih kami sangat berterima kasih kepada Romo Koko, saya sebut saja begitu, karena sepertinya kita banyak hadir pada malam hari ini, di malam minggu, karena Romo Koko yang kita dengar bahwa akan membawakan misa di sini. Tapi mungkin ada juga yang kecewa kenapa pastor paroki lagi yang pimpin ini perayaan. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara terkasih, beliau masih akan bersedia sejauh kita masih betah dalam gereja ini untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin baik bagi kita menjadi penguatan sekali lagi. Walaupun perayaan ini belum ditutup, tetapi saya kira kita akan tetap santai. Kemudian kepada kita semua tanpa kecuali yang mengambil bagian pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh kebersamaan, perhatian kita dan keterlibatan kita. Dan saya sudah ngomong-ngomong dengan Romo Albertus Joni atau Romo Koko. Beliau masih bersedia untuk menyampaikan 1-2 hal dan mungkin juga penguatan iman yang harus mungkin menjadi katakanlah pegangan bagi kita. Kami persilahkan Romo. Terima kasih Pastor Agus. Buah duku, buah durian, buah kedondong, buah tomat. Itulah nama buah-buahan ya. Saya senang sekali bisa bertandang ke Makassar, ke paroki Anda, Paroki Kristus Raja Andalas. Saya sangat merasakan kasih dan sukacita Tuhan karena nama paroki Anda luar biasa, Kristus Raja. Tapi rajanya diraja dengan disalibkan. Dan kemarin saya sempat buat konten di sini. Yang menarik adalah bahwa Kristus yang adalah raja menghampakan diri untuk kita semua. Maka semoga kita tidak sia-siakan kasih Kristus. Kita bawa kasihnya ke tengah masyarakat, tetap menjadi berkat. Kita doakan para pastor yang melayani di paroki ini berlimpah rahmat Tuhan, berlimpah berkat Tuhan, kesehatan, sukacita, berat jodoh. Kalau pastor kan harus berat jodoh. Dan semoga Anda semua umat di sini juga merasakan sukacita yang Romo rasakan. Saya akan kembali ke Manado nanti, akan meneruskan perjalanan ke Manado untuk memberi seminar di Seminari Tinggi Pineleng. Kabar-kabar katanya di sana ada ini ya, ada kelelawar katanya di sana ya, Manado ya. Katanya di sana semua dimakan katanya ya, di Manado. Batman katanya meninggal di sana katanya Batman. Saya sukacita bertemu dengan Anda setelah nanti misa. Saya harap masih bisa bersalaman dengan Anda semua. Tuhan memberkati Anda. Mohon doa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita kembali siapkan hati kita. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur nomor 635.